Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita mengenal salah satu bidang yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini, yaitu adalah bidang muamalah. Di mana sebenarnya dalam Islam sendiri muamalah cakupannya sangat luas, mulai dari masalah pernikahan, masalah perceraian, masalah hukum perdata ataupun pidana, masalah warisan, dan yang paling utama di antara itu semua adalah masalah perdagangan atau yang terkait dengan bisnis dan ekonomi. Berbicara mengenai bisnis dan ekonomi sebagai bagian dari muamalah, Islam tentunya sudah mengatur rambu-rambu yang wajib dipatuhi oleh segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas memberikan kepada segenap kaum muslimin agar patuh kepada rambu-rambu yang telah Allah tetapkan, yaitu silahkan kalian berniaga, silahkan kalian berbisnis, silahkan kalian berdagang dalam bidang apapun, tapi ingat kata Allah, jangan sampai kita memakan harta saudara kita, mengambil harta saudara kita secara batil. Itu batasan. Maka dalam Islam, bisnis salah satu koridornya adalah bebas untuk melaksanakan transaksi bisnis dalam sisi manapun, dalam sistem apapun, dalam bentuk apapun. Yang terpenting dalam ayat ini adalah kita tidak boleh memakan harta sesama saudara kita dengan cara yang batil. Sebagai contoh, misalnya cara yang batil, kita memakan harta saudara kita dengan cara penipuan. Dalam kondisi COVID-19 ini, kita lihat bagaimana Allah memberikan cobaan yang maha dahsyat kepada segenap manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali. Dan mungkin terkhususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Bayangkan, kita lihat hadirin, orang pebisnis, pedagang, banyak yang kolaps, banyak yang bangkrut. Padahal mereka sudah membangun bisnisnya, ada yang mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang mungkin puluhan tahun. Tetapi dengan cobaan COVID-19 ini, ternyata tidak lama bisnis yang dibangun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tersebut hancur dalam hitungan beberapa minggu ataupun beberapa hari saja. Karena mungkin di dalamnya kita semua selaku pebisnis, khususnya pebisnis muslim, tidak mengindahkan rambu-rambu yang Allah tetapkan, yaitu adalah jangan kalian makan harta kalian dengan cara yang batil. Tengoklah kalau kita lihat bagaimana umat Islam saling memakan satu sama lain dalam bidang bisnis. Ketika berbicara misalnya mengenai makanan, umat Islam tidak segan-segan meracuni saudaranya sendiri dengan bahan-bahan kimia, semisal bahan pengawet, bahan pewarna, hanya untuk mengambil keuntungan sesaat di dunia semata. Dalam contoh yang lainnya, begitu banyak umat Islam melakukan penipuan kepada sesama saudaranya. Sebagai contoh yang ada saat ini, misalnya di bulan Ramadan, kita tahu begitu banyak umat Islam yang berbisnis, berdagang dalam berbagai bidang. Ada yang bidang makanan, pakaian, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Namun sayangnya mereka tidak mengindahkan rambu-rambu bahwa tidak boleh memakan cara yang batil. Mereka senantiasa menipu sama saudaranya sendiri. Sebagai contoh, saya sederhana saja. Kita beriklan misalnya dalam media sosial, media elektronik, ataupun media cetak. Kita bilang A, B, C, D, dan segala macam keunggulannya. Padahal di balik itu semua
hanyalah sebagai media promosi, bahasa promosi semata. Misalnya makanan saya rasanya enak, harganya terjangkau, gurih, halal, nikmat, sedap, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya ketika dicoba, harganya sama dengan harga yang lain atau bahkan lebih mahal. Rasanya tidak begitu enak, dan ternyata bahannya bukanlah bahan-bahan terbaik ataupun bahan-bahan pilihan, tetapi bahan-bahan sisa, bahkan banyak sekali yang dicampur dengan bahan-bahan kimia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah contoh penipuan yang sangat nyata yang biasa dilakukan umat Islam yang ada di Indonesia ini kepada saudaranya. Apalagi kalau kita berbicara belanja melalui media online, yang ditampilkan foto barang A ataupun yang sudah dimodifikasi foto dan gambarnya, ternyata yang dikirimkan adalah barang B yang jauh dari spesifikasi ataupun foto yang digambarkan dalam iklan tersebut. Ini adalah sebuah penipuan yang sangat nyata. Maka teman-teman hadirin jamaah rahimakumullah, ingatlah, Allah bisa mengambil kapanpun, berapapun, dari siapapun yang kita miliki, meskipun itu kita sudah bangun puluhan tahun lamanya. Maka dalam kesempatan yang berbagi ini, saya menghimbau, silahkan Anda berbisnis, silahkan Anda berdagang, tapi tolong berdaganglah dengan cara yang jujur, tidak memakan harta saudara kalian dengan cara yang adil. Dan terutama di bulan puasa yang Allah muliakan ini, marilah kita tinggalkan cara-cara penipuan terhadap saudara kita, terutama dalam berdagang. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan insya Allah memberikan kebaikan dengan adanya musibah COVID-19 ini. Saja hadirin jamaah rahimakumullah, yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.